Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, perkenalkan nama saya Pak Uzaini, mengajar IPS kelas 7 semester genap SMP YBM 1 Taman. Anak sekalian, mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita buka dengan baca doa awal belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi mukhib, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi syarif. Ya Hannan ya Mannan, akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalian, maka kita lakukan Quran Immunity. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sadaqallahul adzim. Artinya, sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Quran Surat Al-Isra ayat 30. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, setelah kita lakukan doa belajar dan Quran Immunity, marilah kita bahas bab materi kali ini, bab 3 semester 2 kelas 7. Anak sekalian, materinya kali ini adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Subtemanya kelangkaan dan kebutuhan. Anak sekalian, tolong diperhatikan KIKD berikut ini. Anak sekalian, setelah kamu amati, kamu baca tentang KIKD yang akan kita bahas. Sekarang saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah siswa atau peserta didik dapat menjelaskan pengertian kelangkaan menurut ilmu ekonomi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, seluruh peserta didik diharapkan dapat menjelaskan macam-macam kebutuhan manusia. Nah, sekalian, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, kelangkaan. Kelangkaan menurut ilmu ekonomi adalah ketidakseimbangan keberadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia akan tetapi tidak memenuhi semua yang diinginkan oleh manusia. Anak sekalian, selanjutnya, bagaimanakah cara mengatasi
mengatasi kelangkaan itu? Coba berpikir bersama-sama. Yang pertama adalah cara mengatasi kelangkaan. Nomor 1, kita harus bertindak hemat, bersikap hemat, atau bertindak tidak boros. Kemudian kita harus bisa mencari jalan alternatif untuk menangani kelangkaan terhadap barang atau jasa yang kita butuhkan. Selanjutnya yang nomor 2, keinginan dan kebutuhan. Apa yang dimaksud dengan keinginan? Siapa yang tahu? Keinginan itu sesuatu yang kita inginkan dan tidak harus dipenuhi pada saat itu. Kalau kebutuhan, segala sesuatu yang harus kita penuhi, karena kalau tidak kita penuhi, kebutuhan itu akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Itu namanya kebutuhan. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan apakah bedanya keinginan dan kebutuhan, kebutuhan itu seketika harus dipenuhi, kalau keinginan itu pemenuhannya bisa ditunda. Sekalian, setelah mengetahui perbedaan antara keinginan dan kebutuhan, sekarang yang saya bahas adalah macam-macam kebutuhan manusia. Macam-macam kebutuhan manusia itu ada 4. Yang pertama, kebutuhan manusia jika dilihat dari intensitasnya, itu ada 3 macam. Yang pertama, kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Selanjutnya, nomor 2, kebutuhan menurut sifatnya. Ada 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang ketiga, macam kebutuhan menurut waktunya. Ada 2. Yang pertama, kebutuhan sekarang, dan yang kedua, kebutuhan akan datang. Yang selanjutnya, nomor 4, macam kebutuhan jika dilihat dari kelompoknya atau subjeknya, dibagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan individu. Yang kedua, kebutuhan sosial atau kelompok. Nah, sekalian, marilah kita bahas satu persatu dari macam-macam kebutuhan manusia. Kita buat contohnya. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Tadi saya sebutkan ada 3 macam: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Sekarang saya bagikan contoh kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Anda sudah tahu semua. Ada kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Yang pertama sudah ada contohnya sandang, pangan, papan. Sekarang kebutuhan tambahan, seandainya rumah itu tambahannya contohnya ada kursi, tempat tidur, atau bufet, atau almari. Yang ketiga, kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah, atau biasa disebut dengan kebutuhan lux, seperti mobil, villa, rekreasi, tur ke luar negeri. Itu jenis contoh kebutuhan mewah. Nah sekalian, contoh yang kelompok kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Tadi saya sebutkan ada jasmani dan rohani. Contohnya, kebutuhan jasmani adalah jenis pakaian yang seperti kita pakai kali ini. Ini kebutuhan jasmani. Kemudian ada contohnya kebutuhan rohani, seperti rekreasi, rasa aman, tentang, kemudian mengaji, dengar pengajian, atau dengar musik. Itu contoh dari kebutuhan rohani. Yang selanjutnya, contoh kebutuhan menurut waktunya. Contoh kebutuhan menurut waktunya, kebutuhan yang sekarang. Orang sakit harus berobat.
Berorang lapar harus makan. Kita haus harus minum. Itu namanya jenis kebutuhan sekarang, kebutuhan yang tidak ditunda cara pemenuhannya. Kemudian kebutuhan akan datang, contohnya tabungan atau kredit atau yang lain jenis kebutuhan yang digunakan untuk masa yang akan datang atau seperti asuransi. Nah, sekalian, yang terakhir contohnya kebutuhan menurut subjeknya. Tadi ada dua, kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan individu contohnya masing-masing individu punya kebutuhan contoh masing-masing. Yang logika kita butuh sepatu, mau sekolah, pakai seragam, itu jenis kebutuhan individu. Kemudian yang jadi masalah yang harus kita ketahui sama-sama, contoh kebutuhan kelompok atau bersama, jenis kebutuhan yang dapat dan bisa digunakan secara bersama-sama oleh sekelompok orang. Contohnya masjid, sekolah, pasar, lapangan olahraga, atau jembatan. Itu jenis kebutuhan yang dapat digunakan secara bersama-sama sekelompok orang atau orang banyak. Nah, sekalian, terakhir saya kasih tugas, saya kasih soal, tolong dikerjakan. Soal yang pertama, jelaskan pengertian kelangkaan menurut ilmu ekonomi. Yang kedua, sebutkan 5 contoh barang langka. Yang ketiga, apakah perbedaan antara keinginan dan kebutuhan? Keempat, bagaimanakah cara mengatasi kelangkaan? Yang terakhir, sebutkan contoh dari kebutuhan menurut intensitasnya masing-masing 2 saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekalian, pembelajaran kali ini kita akhiri dengan baca doa akhir belajar. Perlu saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Marilah kita baca doa akhir belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunzinihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.